filosofisnya adalah bahwa kita harus bisa menikmati bermain di derasnya air tanpa kita harus tenggelam. Tapi justru menjadikan air itu adalah sarana tempat bagi kita untuk berbakti atau ngabekti atau beribadah dalam konteks sebagai manusia. Bersama channel Merawat Budaya Nusantara sebagai bagian dari Bocah Alam Anak Zaman, kita berkegiatan utamanya adalah nguri-nguri alam. Salah satunya ada di pos Nyengkle ini, dan yang lain adalah nguri-nguri budaya melalui channel Merawat Budaya Nusantara. Bagi teman-teman, saudara-saudaraku semua yang ingin untuk berkegiatan nguri-nguri alam atau nguri-nguri budaya, mari kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi. Untuk itu kami mengucapkan salam lestari, bersama kita bisa, tekad itu hakku, kemalasan itu milikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu, Sampurasun. Terima kasih kepada para segenap pendukung dari channel Merawat Budaya Nusantara yang telah setia menemani kami hingga kita kali ini bisa bertemu lagi, dan saatnya kita mulai memasuki keris dari wilayah Jawa Tengah. Bersama saya ini ada keris Sempono, Luk 9, gonjonya gonjo iras, dari tangguhnya kemungkinan adalah tangguh Banyumas. Tapi Banyumas era-era mungkin masih era-era pengaruh dari wilayah tanah Pasundan. Dan itu bisa kita lihat nanti dari bentuk bilah kerisnya. Mari sama-sama kita lihat. Kalau kita lihat, ini cukup sederhana. Dari looknya, ini looknya seperti look kembo atau males gitu ya. Tidak terlalu kelihatan berkelok-keloknya gitu. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari pengaruh dari keris-keris dari wilayah tanah Pasundan. Yang umumnya bentuknya itu tidak terlalu berkelok-kelok. Jadi keloknya itu kayak antara ada dan tiada, tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah keloknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah jenisnya sempono dengan rincikan yang cukup sederhana. Dia hanya punya kembang kacang, kemudian dia punya jalen, lambe gajah, dia punya pejetan, dan sedikit di belakangnya juga ada gerenengan atau sesuatu yang memang menjadi ciri khas dari keris-keris sempono. Gonjonya ini gonjo iras yang umumnya bisa kita jumpai pada keris-keris lama. Jadi kalau kita melihat sejarah Banyumas, Banyumas sebagai kampung halaman saya, jadi saya senang sekali ini, kebagian untuk merawat salah satu keris dari wilayah leluhur saya. Kalau kita lihat ya dari sisi sejarah Banyumas, Banyumas itu dulu waktu zaman jaya-jayanya kerajaan Pajajaran itu masih kena wilayah pengaruh dari kerajaan Pajajaran. Maka dari Banyumas sampai Gombong sana ceritanya, kemudian dari Jawa Barat ceritanya nggak jauh-jauh. Salah satu legendanya adalah legenda Lutung Kasarung, menceritakan tentang perjalanan salah satu putra Pajajaran yaitu Raden Kamandaka. Nah, karena itu jelas bahwa itu wilayah dulu pernah menjadi pengaruh dari wilayah Pajajaran. Tapi saat zaman Pajang, kemudian itu sudah mulai masuk kepada wilayah-wilayah yang wilayah Pajang hingga Mataram dan seterusnya. Dan itu bisa kita lihat dari cerita-cerita yang ada legenda di Jawa Tengah itu, khususnya di Banyumas, bagaimana kisah mengenai Adipati Pasir Luhur waktu itu, yang kemudian sampai sekarang ada jejaknya di sana. Salah satu jejaknya terkait dengan sejarah dan nama-nama tempat
di wilayah Banyumas yang dikaitkan dengan cerita waktu masuknya Pajang menjadikan Banyumas wilayahnya Pajang. Seperti misalnya daerah Karanggandul, kemudian daerah-daerah sekitar Pasir Luhur yang di situ ada nama-nama syekh dan sebagainya yang memang dari wilayah-wilayah utusan dari Pajang. Nah, kembali kepada keris dengan dapur Sempono, kalau sebelumnya kita ketemu Sempono bener. Nah, kalau ini Sempono. Kalau Sempono bener itu Sempono tapi yang bener, yang lurus. Kalau ini Sempono umumnya dijumpai pada keris-keris dengan luk 9. Dan ini kita banyak jumpai keris-keris Pasundan itu atau wilayah pengaruhnya itu dengan dapur-dapur Sempono. Dapur Sempono sendiri mengajarkan bahwa orang itu bercita-cita, mimpi itulah yang setinggi mungkin. Karena angka 9 adalah angka tertinggi. Di dalam perhitungan, angka 9 harus dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu menunjukkan bahwa untuk mencapai impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi itu harus dilalui secara bertahap. Mulai dari 1 dulu, 2, 3, kemudian dan seterusnya sampai 9. Ini menggambarkan bahwa hal-hal seperti itu dicapainya itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh permohonan, dengan penuh usaha dan sebagainya. Tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung 9 begitu. Tiba-tiba langsung kita berharap di tempat yang tinggi. Nah, dengan seperti itu, ini yang diajarkan para leluhur. Bercita-citalah kamu setinggi mungkin. Sampai kepada angka yang mentok dalam bilangan satuan, yaitu 9, angka terbesar. Tapi mulailah dari tahapan demi tahapan. Sehingga kalau kita sudah berada di posisi yang tinggi, itu kemudian kita tidak kagetan, kita tidak merasa mentang-mentang, karena kita sudah pernah tahu bagaimana rasanya menjadi 1, bagaimana rasanya menjadi level 2, bagaimana rasanya menjadi level 3, dan seterusnya. Semoga hal seperti itu mengajarkan kepada kita benar-benar bahwa yang namanya kita bermimpi, kita berharap itu setinggi mungkin. Bahkan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Nah, itu kan juga sama. Gantungkanlah di angka yang tertinggi, tapi mulailah dari yang bawah. Dan itu saya justru sering melihat hal seperti itu adalah saat membaca kisah orang-orang sukses yang dia walaupun berasal dari keturunan-keturunan yang tinggi, tapi orang tuanya mengajarkan dia masuk perusahaannya pun mulailah bekerjanya dia disuruh jadi pesuruh dulu, jadi ini dulu, dan sebagainya. Sampai kemudian dia bisa dipercaya sama orang tuanya untuk yang menjadi pimpinan dan sebagainya. Nah, sama kalau kita sebagai orang dilahirkan dari keluarga yang biasa ya, yang penting kerja keras. Kemudian dari dapurnya yang tadi adalah Sempono, ini dilengkapi dengan pamornya, ini pamornya Slewah. Slewah itu artinya dua pamor yang berbeda berada pada sisi bilah yang berbeda. Di sisi yang lain, pamor yang di depan ini adalah pamornya Banyumili atau air mengalir. Kemudian di sini, di sini pamor yang di sisi bilah yang lain adalah pamornya itu adalah ujung gunung. Tapi dari pamor yang ada di kedua bilah ini, sisi bilah, ini mengajarkan kepada kita atau doanya dari para leluhur. Pertama, doanya adalah bahwa mudah-mudahan cita-cita yang tinggi itu bisa dicapai. Sehingga artinya sama, mencapai sesuatu yang seperti dari luk 9-nya tadi. Kemudian dari sisi pamor yang satunya, Banyumili, artinya ya kita bisa mengalir saja, mengalir mengikuti arus, tapi tidak terbawa arus. Sehingga artinya di dalam kehidupan itu, saat kita mau menggapai cita-cita yang tinggi, mudah-mudahan kita itu bisa mengikuti arus
bahkan berenang di antara arus, atau istilahnya bisa berenang di antara ombak tanpa kita harus tenggelam, sehingga kita bisa sampai di titik yang tinggi. Di sisi yang lain, kemudian kita itu dengan banyu mili itu dicukupkan juga rezekinya, mengalir terus walaupun nggak besar, jadi bukan air bah tapi air mengalir gitu. Sehingga dari ini semua sangat baik apa yang ada di sini ajaran para leluhur kita, yaitu bercita-citalah yang tinggi. Tapi kalau dari cita-cita sudah tercapai, didukung juga dengan rezeki yang memadai, tanpa harus aneh-aneh. Ini airnya itu air mengalir saja, kita bisa mengikuti arus tanpa harus tenggelam. Nah, hal-hal seperti inilah yang diajarkan dari para leluhur. Termasuk leluhur Banyumas atau wilayah di mana kami atau saya pribadi dilahirkan dan dibesarkan. Jadi saya senang sekali diberikan kesempatan untuk merawat keris ini. Terlebih dia punya gonjo iras, sehingga ini memang masih simbolisasi umumnya dijumpai pada keris-keris yang lama yang pernah kami bahas sebelumnya terkait makna filosofi di balik gonjo iras. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini kita sudah memasuki wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya kita bisa mengembara dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk melihat betapa indahnya apa yang pernah dibuat dan diajarkan para leluhur kita. Semoga kita semuanya bisa belajar dari itu semua. Khusus untuk keris berdapur Sempono dengan pamor Slewah kali ini, mudah-mudahan kita bisa belajar untuk memiliki cita-cita setinggi mungkin, tentunya didukung dengan kerja keras, kerja cerdas, dan tadi air mengalir, tidak sikut sana, tidak sikut sini. Kita bisa mengikuti arus tapi tidak tenggelam. Syukur-syukur kalau ibaratnya itu kita bisa berselancar. Kalau orang Jawa dahulu, kalau bisa kamu harus bisa berselancar di atas ombak. Filosofisnya adalah bahwa kita harus bisa menikmati bermain di derasnya air tanpa kita harus tenggelam. Tapi justru menjadikan air itu adalah sarana tempat bagi kita untuk berbakti atau ngabekti atau beribadah dalam konteks sebagai manusia. Kemudian sehingga ujungnya mudah-mudahan cita-cita itu bisa tercapai. Demikian pertemuan kita kali ini dengan channel Merawat Budaya Nusantara pada keris-keris mulai memasuki tangguh-tangguh wilayah Jawa Tengah dan seterusnya setelah kemarin sebelumnya kita bertemu dengan keris-keris Pasundan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Sampurasun.